Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Silakan duduk. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Gusti, dokter yang bertugas di Poliklinik hari ini. Tahu Pak, betul dengan Bapak Yogi? Iya betul. Baik, baik Pak, berdasarkan hasil anamnesis kemarin, saya menduga Bapak itu mengalami penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, untuk menentukan jenis jamur yang ada pada kulit Bapak, maka saya akan melakukan pemeriksaan korokan kulit. Mungkin Bapak akan merasa sedikit kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Dan Bapak tidak usah khawatir karena ini akan menjadi rahasia antara Bapak dengan saya. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Nah, baik Pak, silakan ke meja pemeriksaan sambil saya menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya dok. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan alat. Nah, di sini alat-alat yang akan digunakan ada mikroskop, alkohol 70%, pipet, kapas, jarum inokulasi, cawan petri, KOH 10%, disol 0,5%, handscoop steril, kain yang dibasahi dengan disol 0,5%, kertas steril, scalpel, kaca objek, penutup kaca, baskom yang berisi larutan disol 0,5%, dan yang terakhir ada tempat sampah medis dan non medis. Lalu kita sebelum melakukan cuci tangan, kita tulis dulu data pasien atau nomor registrasi di belakang kaca objeknya. Kita tulis menggunakan spidol atau pulpen, dan di bagian cawan petrinya kita tulis juga nama pasien atau nomor registrasinya. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan kita menggunakan handskun steril. Nah, setelah menggunakan handskun steril, kita perhatikan dulu ke pasien yang akan digunakan untuk mengambil spesimen. Lalu kita ambil kapas yang lalu dibasahi dengan menggunakan alkohol 70%. Oke. Lalu kita melakukan pembersihan dari dalam keluar. Nah, selanjutnya ini dibuang di tempat sampah medis. Lalu kita ambil kapas lagi, kita basahi kembali menggunakan alkohol 70%. Lalu kita bersihkannya dari luar ke dalam, lalu dibuang di tempat sampah medis. Nah, selanjutnya kita ambil scalpel, lalu kita melakukan pengorokan kulit dengan sudut 30 sampai 45 derajat dari tepi bawah ke atas. Nah, serpihan dari kulitnya atau hasil dikeluarkan tadi kita simpan di cawan petri. Lalu ini kita simpan di baskom yang berisi lisol 0,5%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan preparat basah. Jadi kita ambil kaca objek, lalu kita simpan di bidang yang datar. Lalu ambil pipet, kita ambil larutan KOH 10%. Kita ambil, lalu kita teteskan 1-2 tetes. Nah, ini kita simpan di larutan disol kembali. Lalu mengambil jarum inokulasi, kita celupkan dulu di larutan KOH 10%. Lalu kita ambil serpihan dari korokan kulit tadi, nah 1 atau lebih. Lalu kita letakkan di kaca objeknya. Setelah itu kita simpan di baskom disol 0,5%. Lalu kita tutup kaca objeknya menggunakan penutup kaca agar tidak ada udara. Nah, setelah ditutup, kita letakkan di atas mikroskop untuk dilihat. Nah, di sini kita menggunakan pembesaran 10%, 10 kali, pembesaran 10 kali. Lalu kita putar mikrometernya sampai terlihat bayangan. Ketika sudah terlihat bayangan, kita besarkan menggunakan pembesaran 45 kali. Setelah itu kita catat hasil yang didapatkan seperti epitelnya, sporanya,
dan hifanya. Lalu setelah itu kita ambil hasil korokan kulit tadi, kita masukkan di kertas steril. Nah, lalu ini disimpan di larutan disol. Setelah itu kita lap tadi, kita bersihkan menggunakan kain yang telah dibasahi lisol 0,5%. Kita bersihkan lalu dibuang di tempat sampah medis. Nah, selanjutnya kita keluarkan kaca objek yang di mikroskop tadi. Kita simpan di baskom yang berisi lisol 0,5%. Nah, selanjutnya kita cuci tangan di larutan lisol 0,5%. Ini celananya putar kak? Lalu kita lepas handscoon-nya, kita buang di tempat sampah medis, lalu kita kembali cuci tangan seperti biasa. Nah, selanjutnya kita lipat kertas tadi yang berisi korokan kulit, lalu dimasukkan ke dalam amplop, lalu kita tulis data diri pasien, jenis pemeriksaan yang diinginkan. Jenis pemeriksaan yang diinginkan itu pemeriksaan mikroskopis dan biakan. Lalu jika pasien memiliki riwayat mengonsumsi obat sebelumnya, maka kita tulis jenis obat yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, selanjutnya kita kembali ke pasien. Pak, pemeriksaannya telah selesai. Ini hasil spesimen tadi. Bapak bisa membawanya ke laboratorium, dan jika hasilnya sudah ada, Bapak bisa kembali lagi kemari membawa hasilnya kepada saya agar saya dapat memberikan jenis terapi yang benar kepada Bapak. Terima kasih Pak. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih banyak Pak.